Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 C5 Manajemen akan menjelaskan tugas UTS Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya adalah Senanda Juniaka dengan NPM 101120123. Nama saya Ali Ojik Nandika dengan NPM 1012018. Nama saya Hairani Nur Amelina, NPM 10120118. Nama saya Reza Biasa dengan NPM 10120119. Oke, saya di sini akan menjelaskan pengertian ROE, DER, dan CR dengan soal yang telah dicantumkan di sini. Lalu bagaimana cara pengerjaan untuk ROE, DER, dan CR tersebut? Yang pertama, ROE. ROE itu singkatan dari Return on Equity atau kembali pada ekuitas. ROE itu apa sih? ROE adalah salah satu perhitungan yang masuk ke dalam rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sendiri adalah membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. ROE merupakan sebuah analisis seberapa efektif seorang pengusaha mengeluarkan modalnya untuk melakukan usaha. Dalam rumusnya, ROE itu ada EAT atau Earning After Tax, atau termasuk ke dalam laba bersih dibagi equity atau total modal sendiri atau modal saham dari perusahaan. Lalu kita masukkan EAT itu ke dalam laba bersih seharga 4 juta ini. Kita masukkan. Lalu kita masukkan modal saham di sini di ekuitas. Lalu hasilnya itu akan menjadi 4,38%. Lalu yang kedua ada DER. DER itu singkatan dari Debt to Equity Ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. DER itu apa sih? DER adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan aktivanya. DER merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi keseluruhan utang atau kewajibannya dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Dalam rumus DER, ada utang sama equity. Equity itu adalah ekuitas. Lalu masukkan total utang, liabilitas atau utang ini yang dengan harga 9 juta ini. Lalu kita masukkan. Nah, untuk total ekuitasnya itu ada ini yang 21 juta ini. Maka hasil DER-nya itu 0,44%. Lalu yang ketiga ada CR. CR itu singkatan dari current ratio atau rasio lancar saat ini. CR itu apa sih? CR adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. CR digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan liabilitas lancar. Dan dalam rumusnya, CR itu ada aset lancar dibagi utang lancar. Lalu yang lebih jelasnya itu seperti ini. Aset lancar itu adalah total aset lancar dan utang lancar itu adalah total liabilitas jangka pendek. Lalu kita masukkan untuk di total aset lancar ini ada di sini total aset lancar 22 juta. Lalu kita masukkan dibagi dengan liabilitas jangka pendek atau utang lancar di sini yang 9 juta ini. Maka hasilnya itu adalah 2,70%. Artinya perusahaan ini aman dalam rasio lancar untuk saat ini. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dari Elsa, yaitu tentang rasio cepat. Apa itu rasio cepat? Rasio cepat atau quick ratio adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi atau pusat laba. Ciri khusus rasio ini dari rasio likuiditas lainnya adalah quick ratio hanya memperhitungkan kas dan item serta kas untuk memperhitungkan dan interpretasi. Ini mengabaikan item lain yang mungkin tidak dengan cepat diubah menjadi uang tunai dengan mudah diperhitungkan. Seperti yang kita ketahui, jika rumus dari rasio cepat, yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Bisa kita lihat di sini
Untuk contohnya, aset lancar sebesar 22.908.293 dan persediaan sebesar 20.174.168 dibagi utang lancar yakni 8.481.933 yakni menghasilkan 0,32. Selanjutnya saya akan membahas tentang perputaran aktiva tetap. Apa itu perputaran aktiva tetap? Dalam pengertiannya, rasio perputaran aset tetap adalah sebuah metodologi yang dilakukan oleh analis untuk mengukur kesuksesan performa dari bisnis yang sedang dijalankan. Dalam kata lain, metode ini bisa mengkalkulasi beberapa efisien sebuah bisnis dalam melakukan kegiatan operasinya dalam satu periode. Kembali lagi, tujuan dan penggunaan hal ini untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk melihat berapa perputaran aktiva tetap, kita bisa menggunakan rumus yaitu penjualan dikurangi aktiva tetap. Jumlah penjualan di sini sebesar 37.991.997 dikurangi aktiva tetap. Aktiva tetap di sini sebesar 7.406.621, maka jumlah aktiva tetapnya sebesar 5,09%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perputaran total aset. Perputaran total aset adalah rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari penjualan. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik, yang berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan mulai raba, menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Rumus untuk mencari perputaran total aset, di sini kita bisa menjumlah penjualan dikurangi total aset. Penjualan tadi sebesar 37.691.997 dikurangi total aset di sini 30.741.679 yang menghasilkan total aset sebesar 1,23. Mengenai modal kerja seperti yang sudah ada pada layar, itu pada tahun depan PT Ashanti mempunyai rencana untuk memproduksi barang jadi 6.000 unit sebulan. Untuk membuat 1 unit barang jadi tersebut dibutuhkan 3 kilo bahan baku dengan harga 1.250 per kilo. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 12 hari. Lamanya proses produksi yaitu 5 hari. Setelah menjadi produk selesai, biasanya akan tersimpan selama 16 hari sebelum terjual. Rata-rata piutang tertagih selama 40 hari. Upah langsung per unit barang jadi sebesar 2.000. Biaya pemesanan tunai sebulan sebesar 13.200. Biaya administrasi dan umum sebulan 9.600. Dan kas minimal ditentukan sebesar 3 juta. Itulah berapa kebutuhan modal kerja PT Ashanti tersebut. Nah, yang pertama kita cari itu ya adalah periode terikatnya modal kerja. Yang pertama itu lamanya bahan baku disimpan, yaitu 12 hari. Kemudian lamanya proses produksi, yaitu 5 hari. Kemudian lamanya barang jadi disimpan, yaitu 16 hari. Dan yang terakhir yang harus kita cari dulu lamanya piutang tertagih. Kemudian kita menghitung kebutuhan kas per hari. Yang pertama itu pembelian bahan baku, yang mana 6.000 dibagi 30, kemudian dikali, kita beri tanda kurung karena ini khusus ya, 3 kilo, kemudian dikali 3 kilo dikali tadi itu 1.250. Kemudian pembayaran upah langsung, yaitu sama, kita hitung dulu 6.000 dibagi 30 dikali 2.000. Kemudian
pembayaran biaya pemasaran, yaitu 13.200.000 dibagi 30. Dan yang terakhir, pembayaran biaya administrasi dan UM sama dengan 9.600.000 dibagi 30. Kita hitung yang ini, yang pertama jadi 750, kemudian yang kedua itu menjadi 400.000, kemudian yang ketiga itu menjadi 440, dan untuk biaya administrasi jika dijumlahkan menjadi 320.000. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan jumlah modal kerja berupa hasil dari perhitungan di atas, yang mana akan menjadi 73 dikali 1.910, maaf, ditambah 3 juta. Akan mendapat hasil 142.430.000. Jadi segini hasilnya. Saya akan menjelaskan soal sebagai berikut ini. Berikut ini adalah laporan keuangan PT Kutilang pada akhir tahun 1999. PT Kutilang neraca 31 Desember 1999. Aktif pengejar kas 24 juta, efek 56 juta, piutang dagang 80 juta, persediaan barang 160 juta, total aktiva lancar jadi 320 juta, aktiva tetap tanah 150 juta, bangunan dan gedung 240 juta, mesin-mesin 250 juta, modal aktiva tetapnya 640 juta, total aktiva 960 juta, hutang dagang 36 juta, hutang wesel 60 juta, hutang pajak 29 juta, jadi total hutang lancar 125 juta, hutang obligasi 200 juta, modal saham 425 juta, laba ditahan 210 juta, total hutang dan modal 960 juta. Keterangan A. Penyusutan setiap tahunnya. Bangunan dan gedung sebesar 60 juta, mesin-mesin sebesar 35 juta. B. Penjualan kredit dengan profit margin sebesar 20%. Atas dasar data tersebut di atas, hitunglah besarnya modal kerja menurut konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. A. Besarnya modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah semua elemen modal kerja, sehingga modal kerjanya adalah 320 juta. Misalnya modal kerja menurut konsep kualitatif ialah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. 320 juta kurangi 125 juta sama dengan 195 juta. Besarnya modal kerja menurut konsep fungsional adalah modal kerja atau working capital kas sebesar 24 juta, piutang dagang 80% sebesar 64 juta, persediaan barang 160 juta, penyusutan bangunan dan gedung 60 juta, penyusutan mesin 35 juta, total modal kerja dari keseluruhan ialah 343 juta. Modal kerja potensial atau potential working capital efek sebesar 56 juta, margin laba 30% 16 juta, total 72 juta. Bukan modal kerja atau non-working capital, tanah sebesar 150 juta, bangunan dan gedung 180 juta, mesin-mesin 215 juta, totalnya ialah 545 juta. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.